Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanyalah semata-mata milik Allah Rabb semesta alam yang tidak pernah henti-hentinya mengurus makhluknya. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada satu-satunya teladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu, kabarnya sehat semua? Alhamdulillah ya, bukan innalillah ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mengupas secara singkat ya, belajar pengasuhan dari keluarga teladan. Kenapa penting kita membahas tentang pengasuhan dalam kehidupan keluarga? Oleh karena salah satu di antara karunia yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah keluarga. Banyak di antara para suami rela banting tulang, peras keringat, kerja sana, kerja sini, demi siapa Pak? Demi keluarga. Bahkan tidak jarang di antara para ibu ya, rela dilelahkan lahir dan batin dalam kehidupannya, terkuras energinya demi kepentingan apa Pak? Bu, demi kepentingan keluarga, demi kepentingan menghebatkan suami dan anak-anaknya. Sehingga penting buat kita semua, termasuk saya, kita belajar pengasuhan dari keluarga teladan. Lalu pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan pengasuhan itu? Pengasuhan itu adalah sebuah aktivitas jangka panjang yang memiliki dua tujuan. Kenapa saya mengatakan aktivitas pengasuhan merupakan aktivitas jangka panjang? Oleh karena sekali kita menjadi orang tua atas anak-anak kita, maka selamanya kita menjadi orang tua atas mereka. Sehingga menjadi orang tua tidak mengenal kata libur. Libur nggak kira-kira Pak jadi orang tua? Nah. Menjadi orang tua tidak mengenal kata cuti. Ada di antara ibu yang ngajuin cuti, Pak mohon maaf Pak, saya udah capek ngurusin anak-anak kita, boleh nggak Umi cuti 7 hari, anak-anak dititip semua ke Bapak. Pernah ngajuin cuti? Tidak. Bahkan di antara para ibu, mereka merasa bahwa pekerjaan jadi ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan paling berat di dunia. Kalau pekerja kantoran kan jelas ya, masuk jam 8, jam 9, pulang jam 5, ada batasan kerjanya. Cuti setahun 11 sampai dengan 15 hari. Tapi jadi ibu rumah tangga itu mulai kerjanya dari kapan Pak? Bu, dari kapan mulai kerjanya ibu rumah tangga? Itu dari sebelum terbit matahari sampai terbenamnya mata suami. Kalau suami masih melek, itu tanda kerjaan belum selesai. Maka pekerjaan, aktivitas sebagai seorang ibu ataupun sebagai ayah dalam kehidupan rumah tangga merupakan pekerjaan, aktivitas yang mengandung unsur kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan pengasuhan? Yang pertama adalah menghantarkan setiap anak menuju keberhasilan hidupnya sesuai dengan versi terbaiknya si anak.
sesuai dengan versi suksesnya si anak, sesuai dengan potensi terbaiknya si anak. Ini tujuan kemuliaan dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, tujuan pengasuhan itu yakni bagaimana kita sebagai orang tua mampu menumbuhkan anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW berfirman, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau bertumbuh dalam fitrahnya. Maka tugas pengasuhan yang kedua yakni bagaimana kita sebagai orang tua mampu menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita profil keluarga teladan. Sehingga kita orang yang beriman ini punya benchmark, punya patokan standar. Punya figur yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam membangun kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, 'alal alamin, menjadi yang terbaik di masanya. Jadi kalau kita pengen tahu siapa sih yang Allah pilih keluarga teladan, maka kita mendapatkan inspirasi keluarga teladan dari dua keluarga. Yang pertama adalah keluarganya Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah keluarga Imran. Lalu bedanya apa antara keluarga Ibrahim alaihissalam dengan Imran? Kalau Ibrahim alaihissalam ini beliau berasal dari kalangan nabi dan rasul. Kemudian poligami, memiliki dua istri, yakni Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah. Kehidupannya nomaden, berpindah-pindah. Jadi beliau dari Irak lalu pindah ke Makkah, lalu kemudian mondar-mandir ke Palestina. Nomaden. Dan yang menarik ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menceritakan tentang bagaimana pengasuhan kepada anak laki-laki. Jadi bagaimana mengasuh anak laki-laki, kita bisa memetik pelajaran dari bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendidik putranya. Bedanya apa dengan Imran? Kalau Imran itu bukan dari kalangan nabi dan bukan dalam kalangan rasul, tapi kalangan orang saleh, kalangan orang alim. Kemudian monogami. Beliau punya istri namanya Hannah binti Fakuz. Kehidupannya menetap. Kalau Ibrahim alaihissalam nomaden, kalau Imran ini menetap. Dan yang menarik ternyata Imran atau keluarga Imran ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengasuh anak perempuan. Jadi bagaimana didik anak laki-laki, belajarlah dari Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mendidik anak perempuan, belajarlah dari keluarga Imran. Nah, salah satu di antara fitrah anak, yakni gender atau jenis kelamin. Kenapa? Karena jenis kelamin itu atau gender itu given. Itu merupakan anugerah dan pemberian dari Allah. Yang mau tidak mau kita harus terima. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walaysa dzakaru kal untha. Dan anak laki-laki itu tidaklah sama dengan anak perempuan. Maka mendidik anak laki-laki tidak sama dengan mendidik anak
perempuan. Kenapa? Karena secara fitrahnya, secara genetiknya mereka berbeda. Cuma kan persoalannya kalau kita sekolahin anak kita, kurikulumnya sama Pak. Betul nggak? Tidak membedakan mana kurikulum buat anak laki-laki, kurikulum buat anak perempuan disamakan semua. Seharusnya ada pembedanya. Mendidik anak laki-laki dengan mendidik anak perempuan itu seharusnya tidak sama. Kenapa? Karena fitrahnya keduanya diciptakan berbeda. Tapi saya tidak mengupas perbedaannya apa saja. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengupas lebih dalam rahasia perbedaan laki-laki dan perempuan. Maka memahami perbedaan gender ini itu bukan untuk mencari mana yang lebih baik, tetapi untuk lebih bersyukur, saling memahami dan mengembangkan kolektif masing-masing. Bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, tapi berbeda bukan berarti membeda-bedakan. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tadi. Nah, bagaimana pola pengasuhan anak laki-laki bercermin daripada keluarga Ibrahim alaihissalam? Saya hanya menyimpulkan 3 poin saja. Yang pertama, mendoakan anak dan keturunannya secara berkelanjutan. Ternyata pengasuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan pengasuhan keluarga Imran itu sama. Sama-sama dimulai dengan doa. Ini yang kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua, padahal poin ini poin yang paling penting. Jadi bagaimana anak kita itu terbimbing, bagaimana anak kita itu terhidayahi, bagaimana anak kita terwarnai, ternyata faktor doa ini menjadi poin yang paling penting dalam pengasuhan. Baik pengasuhan anak laki-laki kita ataupun pengasuhan anak perempuan. Dimulai dengan doa. Kemudian yang kedua, pola pengasuhan anak laki-laki dalam keluarga Ibrahim ini yang dimana Nabi Ibrahim melibatkan dan merekognisi anak saat membangun sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melibatkan aktivitas bersama, bertemunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendidik anak lelakinya untuk berdialog dan berpikir. Baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, mendoakan anak dan keturunan secara berkelanjutan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika belum punya anak, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Tuhanku, anugerahilah aku keturunan dari orang-orang yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Itu belum punya anak, itu sudah doa. Kemudian beliau berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, terimalah doaku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa. Jadi ketika sudah punya anak, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas anaknya, atas keturunannya. Maka demikian pula ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia meninggalkan keluarganya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun juga berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta cucuku agar tidak menyembah berhala. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun juga menginginkan bagaimana anak-anaknya ini tumbuh dalam lingkungan yang positif. Tidak salah bergaul, tidak salah memilih kawan, tidak salah memilih pergaulan. Jadi bukan saja kemudian Nabi Ibrahim ini menginginkan agar anaknya menjadi pribadi yang saleh, tapi menginginkan kemudian anak ini tumbuh di lingkungan yang baik.
Karena faktor lingkungan itu penting banget, Pak. Tadi pagi jam 4 nerima WA dari salah satu jamaah. Kalau anaknya itu dulu sekolahnya sudah bagus, SD, SMP, bahkan SMA-nya IT lah, Islam terpadu. Tapi ketika dia kuliah, lalu kemudian salah bergaul, lalu kemudian terlibat narkoba. Sekarang usia 25 tahun. Saya diminta untuk menggali lebih dalam lagi, kira-kira rekomendasinya seperti apa ketika anak ini mengalami adiksi narkoba. Padahal sudah benar-benar tuh sekolahnya di sekolah Islam, dari SD, SMP, SMA, tapi karena salah dalam memilih pergaulan, akhirnya kemudian terjerumus daripada narkoba. Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan bukan anaknya jadi anak yang soleh saja, tapi juga menginginkan agar anak ini tumbuh di lingkungan yang soleh. Kemudian yang kedua, melibatkan anak dan merekognisi anak saat membangun sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia berjumpa dengan anaknya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merekognisi, mengapresiasi, menghargai upaya anak ini dalam rangka membangun sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan fondasi Baitullah bersama anaknya, bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Kenapa enggak doanya Rabbana taqabbal minni, ya Tuhan kami, terimalah amal aku? Tapi beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna, berarti Nabi Ibrahim ini merekognisi anaknya, mengapresiasi anaknya, bahwa keterlibatan anaknya ini dalam rangka meninggikan fondasi Baitullah ini merupakan pekerjaan yang signifikan. Dan ini problem banyak ayah dalam konteks pengasuhan, yang dimana banyak ayah itu enggan atau pelit memberikan rekognisi atau memberikan pujian ketika anak ini melakukan kebaikan. Saya langani salah satu pondok. Kenapa kok di satu pondok ini kok terjadi masalah ya? Khususnya anak-anak yang di level SMP. Vandalisme atau kasus bully. Itu ternyata salah satu faktornya itu adalah anak ini bermasalah di pondok itu karena dia merasa ketika di rumah kebaikan-kebaikannya tuh nggak pernah diapresiasi sama orang tuanya. Jadi ketika anak ini bilang, Pak, lihat Pak, nilai aku matematika aku 8. Cuma 8. Coba dong kau bikin 9. Jadi upayanya, kerja kerasnya tidak mendapatkan apresiasi dari kedua orang tuanya, sehingga akhirnya dia membuat onar di luar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika anaknya melakukan perbuatan yang positif, diberikan recognition. Kamu hebat ya nak, alhamdulillah hari ini kamu bisa sholat berjamaah di masjid. Ini baru anak papa nih. Itu disebut dengan recognition. Jadi pujian dengan menyertakan alasannya. Ketika anak ini melakukan kebaikan, maka dimantapkan kebaikan itu dengan diapresiasi. Oh, berarti perbuatan baik yang aku lakukan ini adalah sesuatu yang disenangi oleh ayah. Kemudian yang ketiga, mendidik anak lelakinya untuk berdialog dan berpikir. Karena kekuatan laki-laki itu ada pada logikanya, ada pada kemampuan menalarnya. Pada saat Nabiullah Ismail, anaknya ini pada masanya, kemudian Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu.
Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Kalau perintah Allah kan nggak bisa dikompromiin. Pasti sami'na wa ta'na. Tapi karena Nabiullah Ibrahim ini dalam rangka mendidik anaknya, kemudian Ibrahim alaihissalam ini bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana menurut pendapat engkau? Yang menarik ternyata Ismail alaihissalam yang masih belia ini kemudian respek kepada ayahnya dengan mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberi kesempatan kepada anaknya untuk menalar, untuk merespon, untuk berpikir akan perintah yang datang dari Allah ini. Sehingga anak itu melakukan itu dengan sadar, dengan sengaja, dengan rasional. Contoh Pak gini. Nah, kalau satu saat nanti misalkan kamu masuk masa balighmu, tiba-tiba kamu naksir sama perempuan. Kamu naksir sama teman perempuan di sekolahmu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat engkau? Mana yang boleh kamu lakukan, nak? Mana yang belum boleh kamu lakukan, nak? Dan mana yang tidak boleh kamu lakukan, nak? Nah, itu mengajak anak buat mikir. Kita bisa saja mengatakan, jangan, gak boleh ya. Bisa saja kita bilang begitu kan. Jangan dekati zina ya. Bisa saja kita bilang begitu. Tapi karena kita sedang mendidik anak kita, maka ajak anak lelaki kita berdialog dan berpikir. Biarkan dia yang merumuskan sendiri. Apa solusi yang hendak dia lakukan ketika dia menghadapi situasi yang tidak gampang tadi. Tiba-tiba dia naksir. Ada gejolak emosional yang terjadi. Maka bagaimana dia menalar persoalan itu dalam kehidupannya sehingga anak mampu merumuskan bersama dengan ayahnya rumusan yang sesuai dengan perintah agama. Baik, kita masuk ke anak perempuan, keluarga Imran. Yang pertama berdoa. Berdoa sejak dalam kandungan. Agar anaknya menjadi seorang pengabdi. Seorang muharraran, seorang hamba yang baik. Yang kedua, memberi nama yang selaras dengan cita-citanya. Jadi orang tua punya cita-cita, punya harapan atas anaknya, namanya diselaraskan dengan cita-citanya. Jadi kalau orang barat bilang apalah arti sebuah nama, enak aja gitu. Dalam Islam nama itu penting. Nama itu penting karena nama itu menggambarkan, mencerminkan harapan doa orang tua atas anak yang terlahir. Yang ketiga, menyediakan tempat agar anak ini bisa fokus meraih cita-citanya. Yang kelima, memilih orang bijak yang saleh guna membimbing putrinya. Memang dalam peristiwa keluarga Imran ini, Hannah ini memang ketika anaknya lahir, Maryam ini sudah single parent memang. Jadi kalau diamati itu kayaknya peran Imran itu sendiri tidak tampak dalam kisah tumbuh kembangnya Maryam tadi. Ya itulah memang sosok ayah begitu. Ketika keluarganya bagus, emang yang kesebut nama bapaknya begitu Pak ya. Tapi kalau misalkan ada anak bandel gitu, yang kesebut ini anak siapa sih, bapaknya siapa sih? Yang kesebut bapaknya gitu. Padahal sebetulnya ketika Maryam ini tumbuh kembang, Imran tidak ada. Karena Imran sudah wafat. Jadi profil single parent ini bagaimana janda ngurus anaknya kira-kira tergambar bagaimana dalam kehidupan keluarga Imran. Yang pertama, berdoa sejak kandungan dalam anaknya agar anaknya menjadi sosok pengabdi. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Ketika istri Imran, Hannah, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku ini kelak
muharraran menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar itu dariku. Jadi sejak anak ini di kandungan, ibunya doa. Harapannya apa? Dia pengen banget anaknya yang dikandungnya ini kelak menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis. Lagi-lagi doa, Pak. Doa. Ini kadang-kadang kita lupa nih gitu. Taunya beranak aja gitu kan ya. Produksi ya, tapi lupa gitu bahwa sebetulnya ada harapan besar, ada doa yang itu memang harus disematkan. Yang itu harus dilekatkan kepada anak kita, bahkan sebelum punya anak, bahkan pada saat mengandung anak tadi. Kita belajar ternyata, oh ini muncul anak yang soleh memang hadir dari seorang ibu yang soleha, yang tidak putus-putus yang mendoakan anaknya. Kemudian yang kedua, memberi nama yang selaras dengan cita-citanya. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberi namanya Maryam. Wa inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku bermohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kasih nama sesuai, kalau pengen namanya anak yang solehah gitu, maka memberikan nama yang selaras dengan cita-citanya. Kalau kita pengen misalnya anak kita jadi orang yang faham agama, ya kasih nama Abdul Faqih. Kalau kita pengen kemudian anak ini lahir dan lahirnya memberi kebahagiaan kepada orang tuanya, kasih nama Wilda Farah, lahir yang membuat orang tuanya girang gitu. Jangan namanya Zarimah, pendosa, wajar jadi ratu ekstasi gitu kan ya. Karena ngasih namanya tidak menggambarkan tadi sesuatu yang baik yang melekat pada anak ini. Kemudian yang ketiga, menyediakan tempat terbaik agar bisa fokus meraih cita-citanya. Jadi kalau misalkan anak kita mau jadi dokter gitu, ya maka dicarikan kampus fakultas kedokteran terbaik. Ketika anak kita menjadi katakanlah ingin belajar agama gitu, maka cari pondok pesantren yang terbaik. Sehingga memudahkan anak ini kemudian dia bisa fokus untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Nah, karena kemudian Maryam ini dipersiapkan menjadi muharraran tadi, maka kemudian ibunya menyiapkan mihrab untuknya, tempat khusus di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memilih orang bijak yang saleh guna membimbing putrinya. Di poin yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengasuhan tidak bisa melepaskan dari sosok lelaki, Pak. Jadi kalau misalkan ada seorang tadi ya single parent, dia punya anak gitu. Anak, maka dia bisa menyiapkan support sistemnya, entah itu pamannya kah, entah itu siapakah gitu, sosok laki-laki yang terus membimbing kemudian anak ini. Karena berbeda ya, kalau bicara tentang cinta, kasih sayang, kesantunan, adab, kesetiaan itu datang dari perempuan. Jadi kalau istri kita tuh ngajarin kesantunan enteng tuh. Ngajarin kelembutan, kasih sayang, adab itu dari istri. Tapi kalau bicara tentang keberanian, ketangguhan, visi, keberanian, itu datang dari sosok ayah. Nah, ketika kemudian Hanan tidak punya suami, tetap dia menyiapkan parents dinner sosok laki-laki tadi, yaitu Zakaria. Itu Nabi Zakaria tadi. Makanya kalau dilihat, terus Imrannya di mana gitu kan ya? Karena ternyata yang mendidik anak perempuannya itu adalah dalam pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, demikian pun Rasul juga begitu. Rasulullah ketika lahir kan yatim. Tidak berapa lama kemudian ibunya wafat. Tetap ada sosok laki-laki, Pak. Sosok laki-laki yang mengiringi masa tumbuh kembangnya sampai masa akil balighnya. Siapa yang pertama? Kakeknya, Abdul Muthalib. Yang kedua Abu Talib.
Jadi tidak bisa dilepaskan konteks ayah atau konteks pengasuhan itu dari figur laki-laki. Nah, ketika semua ini telah dicukupi ikhtiarnya, dimaksimalkan ikhtiarnya oleh Hana, maka Allah berjanji akan mencukupkan segala kebutuhannya. Di Nabi Zakaria berkata, "Anni laki hadza." Wahai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini? Lalu kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Artinya kalau ngurus anak, Pak, nggak usah khawatir urusan duit, Pak. Anak tuh sudah punya akun rezekinya. Sudah punya akun rezekinya masing-masing. Jadi sehingga urusan pendidikan kepada anak, pengasuhan kepada anak, urusan biaya nggak usah hitungan. Nggak usah hitung-hitungan. Kenapa? Karena Allah berjanji nih. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dihendaki tanpa hitung-hitungan. Tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Yang penting 4 poin tadi itu kita penuhi itu. Yang pertama didoain, kita punya anak didoain. Yang kedua kasih nama yang bagus. Udah kasih nama yang bagus, kemudian jurusannya, sekolahnya, kuliahnya cari yang terbaik. Lalu cari mentornya, cari coachnya, cari murabinya, cari syekhnya sebagai support sistemnya tuh. Urusan rezeki nanti biar Allah yang ngatur. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar kita sebagai orang tua. Nah, terakhir ada satu doa yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan yang telah Engkau berikan kedua ibu bapakku. Ini doa ketika kita masuk umur 40 tahun, ini meski sering-sering dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Al-A'raf kalau tidak salah ayat 13 atau 14. Doa ini menggambarkan apa? Menggambarkan kita bisa sukses. Kita bisa sukses nih, jadi orang kalau bahasanya, jadi orang itu. Ternyata ikhtiar kita cuma 40%, Pak. 40% ikhtiar kita. Saya bisa kayak begini nih, ini ikhtiar saya cuma 40%. Dan ternyata 60%-nya itu karena doa. Karena bimbingan, karena didikan, karena nikmat yang Allah berikan atas kedua orang tua kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita kacang lupa sama kulitnya. Jadi betapa hebatnya kekuatan doa itu, yang dengan doa terbaik dari orang-orang tua kita, memberikan nama terbaik buat kita, nyekolahin kita, mendapat mihrab yang benar tadi. Lalu kemudian dicarikan guru, dicarikan coach, dicarikan mentor, dicarikan murabi dan lain sebagainya. Dicarikan pendidikan terbaik tadi, sehingga akhirnya kemudian Allah menunjukkan jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.